Halo, balik lagi di Milky Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review HG Gundam Build MK2 dari Huyan. Gundam Build MK2 adalah salah satu main mobil suite yang diambil dari seri Gundam Build Fighter yang merupakan hasil ciptaannya, hasil customannya dari si Iori. Nah, dia itu custom dari si Gundam MK2. Dan ini bukan Gundam utamanya dari si Iori ya. Jadi ini hanya Gundam cadangan si Iori ketika dia tidak memakai si Gundam Build Strike-nya. Nah, si Huyan ngeluarin si seri-seri dari si Gundam Build Fighter, salah satunya adalah si Gundam Build MK2 ini. Nah, gimana kualitasnya? Langsung aja kita lihat reviewnya. Dan inilah si box artnya, dan di sini udah pasti ada tulisan si Build Gundam MK2 Build Fighter Iori Custom Made Mobile Suite. Nah, ini si HG Build Fighter dan ini si MK2-nya kayak gini nih, dan ada dapat pesawatnya juga nih kayaknya. Kemudian ini dia si action pose-nya, kita dapat build boosternya. Nah, ini dia aksesorisnya akan kita dapat nanti, banyak banget ya. Kemudian nah ini dia sampingnya seperti ini doang. Nah, ini dia gambar depan sama tampak belakangnya. Ini barcode apaan? Gue nggak ngerti juga. Dan di sini sampingnya seperti ini dan bawahnya nggak ada apa-apa. Ini adalah runner A-nya, terdiri dari warna putih, warna merah, warna biru, dan warna kuning. Runner B-nya itu warna putih kayak gini. Kemudian ini dia runner C-nya, warna abu-abu, dan ini runner K1. Kemudian runner L warna biru tua. Ini untuk efek beam sabernya, dan ini PC-nya. Dan terakhir kita juga dapat stikernya yang gak terlalu banyak. Nah, ini dia manual booknya yang menurut gue ini gampang banget untuk diikutin. Tetapi pas proses perakitannya, untuk perakitan bodinya itu gampang banget. Cuma untuk perakitan backpacknya itu yang agak sedikit ribet kalau misalkan menurut gue ya. Kualitas plastiknya itu memang agak tipis, cuman oke lah kalau misalkan menurut gue. Nah, untuk snafitnya ini juga lumayan sih kalau menurut gue. Jadi cukup menyenangkan lah untuk merakit ini. Nah, kita lihat detailingnya seperti apa. Kita mulai dari kepalanya dulu. Nah, kelihatan kan kalau misalkan warna kuningnya itu adalah stiker. Nah, kayak gini. Kenapa nggak langsung warna kuning aja? Jadi kalau misalkan stiker kan, nah bagian belakangnya jadi kurang rapi gimana gitu. Cuman untuk snafit dan nubaknya di kepalanya sih nggak terlalu kelihatan ya. Nah, cuma stiker matanya itu bagian bawahnya agak sedikit putih sih, hijaunya agak sedikit pudar. Kemudian di sini nih, ini juga stiker nih, dua ini stiker. Kemudian di sini ada sim line-nya nih, agak menganga sih kalau di sampingnya kayak gini nih. Di sini juga ada sim line-nya. Nah, sim line-nya ini agak parah sih kalau misalkan menurut gua. Ini sim line-nya juga. Ini sim line-nya juga. Nih kelihatan nih kalau misalkan sim line-nya nih. Untuk di nubaknya sih bagian putih sih nggak terlalu kelihatan sih nubaknya. Cuman sim line-nya ini kelihatan. Ini sim line juga nih. Ini sim line juga. Ini apalagi di sini nih. Ini juga kelihatan. Ini bagian belakangnya. Nah, ini untuk bagian-bagian warna gelap abu-abu kayak gini. Ini nubaknya kelihatan sih. Dan itu kelihatan banget sih. Mungkin gua malas untuk rapiin ya, cuman itulah potongan pertama. Jadi kelihatan ya untuk sim line dan nubaknya itu kelihatan. Dan ini untuk desainnya ketika si backpacknya jadi pesawat. Nah, detailingnya keren kan? Iya, detailingnya keren sih kalau misalkan yang backpacknya. Cuma kalau body si MK2-nya nih kurang sih. Ini sih desainnya juga keren sih si pesawatnya. Gue sih suka, I like it a lot. Untuk bagian pesawat backpacknya keren kalau menurut gua. Nah, secara desain dia itu ngambil dari si MK2 ya, dan dia cuman plek ketiplek, ditambahin si VV-nya diganti, depannya sedikit diganti, kemudian si tangannya ditambahin armornya doang, cuman dan belakangnya ditambahin backpacknya kayak gitu doang ya. Nah, cuma dia itu ngambil dari si MK2 yang lama, jadi
dia tuh lebih bulky banget, gede banget sih si bodinya itu. Dan gua nggak terlalu suka sih. Ya cuma lumayan kayak gitu doang lah. Apalagi Vivinnya kayak gitu, terus dadanya terlalu nonjol ke depan, itu gua nggak terlalu suka sih. Terlalu gimana gitu. Dan di bagian dadanya juga plastik stiker kuningnya itu terlalu mencolok dan terlalu kelihatan kalau misalkan itu stiker. Jadi maaf kalau misalkan build MK2 nya gua nggak terlalu suka. Tapi kabar bagusnya dia itu bisa dirubah menjadi MK2 biasa. Caranya Vivinnya kita tinggal buka dulu kayak gini, dan kita juga dapat part untuk MK2 nya. Ini dapat Vivinnya. Bagian sini tinggal dibuka dada yang ini nih. Nah, yang gua nggak suka, dadanya juga yang ini terlalu panjang. Nah, ini kita dapat nih dadanya yang normal seperti ini. Kemudian bagian part kuningnya di sini juga dapat. Di sini gitu tidak dapat. Oke. Terus kita tinggal copot nih part yang ini nih. Nah, jadi normalnya kayak gini nih. Tinggal dicopot aja sih. Nah, ini kita juga dapat kayak ini nih, apa sih? Ya itulah headphone-nya. Dan setelah jadi MK2 ini better sih. Desainnya jauh lebih keren ini dibandingkan dengan si build MK2. Nggak tahu kenapa sih kalau misalkan gue lebih suka ini dibandingkan dengan si build MK2-nya. Nah, makanya gua sih nanti lebih prefer pasang kayak gini. Dan untungnya si backpacknya itu bisa dipasangin di mode si MK2-nya. Jadi lebih keren. Pasangnya gimana nih? Nih gua kasih gambar yang udah dipasang tapi modenya MK2 nih kayak gini. Nih backpacknya juga keren nih. Backpacknya keren. Si basokannya bisa ditempelin situ, keren nih. Nah, ini dia full armor banget nih. MK2-nya keren abis. Nah, kita lihat tingginya itu berapa. Ternyata tingginya itu adalah sekitaran 13 cm. Wow, ternyata dia itu lebih tinggi dibandingkan dengan HG-HG yang biasa ya. Nah, kita bandingkan dengan si Double O Diver. Ternyata si MK2 itu lebih tinggi dibandingkan dengan Double O Diver. Sedikit aja, nggak terlalu terlihat memang, tapi dia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan si build divernya. Nah, ini kita bandingkan dengan si X2 Magnum. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan si X2 Magnum nggak terlalu ketara ya mana yang lebih tinggi, tapi si X2 Magnum lebih tinggi dibandingkan dengan si MK2. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang si X Mau kemarin, jauh kan? Si X Mau itu lebih kecil dibandingkan dengan si MK2. Dan si MK2 tuh emang bulky banget. Dan kita lihat joinnya yang menjadi kelemahan dia. Dan joinnya itu nggak seret, malah mengarah ke letoy. Jadi sayang banget sih ini. Dan kalau kita lihat kekokohannya, dia itu kokoh sih, bisa berdiri tanpa bantuan si stand BS. Artikulasinya kepala ke atas, ke bawah, bisa diputar 360 derajat. Kemudian patah kiri, patah kanannya bisa kayak gini. Kemudian tangannya bisa diputar 360 derajat. Rengkangannya jauh seperti ini. Kemudian bisa diputar. Nah, tekukannya 90 derajat dan tangannya bisa diputar seperti ini. Di sini ada, nah ini bisa digerakin kayak gini ya. Gue nggak tahu ini buat apa nih. Oke, next. Pinggangnya cuman bisa diputar dan ini bisa diputar 360 derajat. Kemudian race-nya seperti ini. Belakang nggak bisa digerakin. Kakinya dia ball joint, cuman lumayan aja sih. Puter dia mentok sih kalau diputer. Kemudian, nah ini tekukannya dia udah lumayan bagus lah tekukannya. Kemudian, oh ini nggak bisa digerakin. Ini juga agak susah digerakin. Paling ya kakinya paling ke atas ke bawah kayak gini. Sini ball joint sih di sini.
Kemudian kita ke backpacknya. Nah, ini bisa diputar di sini nih. Nah, diputar ke atas ke bawah seperti ini. Di sini juga punya joinnya, bisa diputar nih. Ini juga bisa diputar. Nah, bisa diputar-putar situ. Kemudian biarin copot lah. Yang ini aja kita lihat. Nah, ini bisa dibuka kayak gini ya. Nah, ini ngeklik di situ. Jadi si pistolnya nanti bisa dibuka dan ini bisa dipakai. Kemudian, nah ini bisa digerakin ke atas ke bawah seperti ini. Lumayan sih untuk artikulasi. Yang pertama kita dapat dua efek beam saber kayak gini nih. Dan beam sabernya kita bisa ambil dari sini nih. Tinggal kita masukin. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian kita juga dapat beam saber yang udah ada tangannya dan pinknya itu gua cat ya. Jadi gua cat biasa sih pakai marker. Kemudian kita juga dapat si rifle-nya dan ini mode MK2-nya ya. Jadi bukan build MK2-nya, tapi ini mode MK2-nya. Kemudian kita juga dapat si bazooka-nya untuk mode build MK2-nya. MK2-nya ya yang biasa. Dan ini bisa disimpan di belakang. Nah, itu tuh nutup lagi. Kita buka dulu. Nah, disimpan di sini kita bisa. Kemudian kita juga dapat extra hand-nya untuk tangan yang sebelah sini. Kalau ini kan udah nih. Kemudian kita juga dapat shield-nya untuk mode MK2-nya nanti. Kemudian kita juga dapat part-part untuk jadi MK2-nya. Ini headphone-nya yang dipasang di sini. Kemudian kita juga dapat ini si Vivin-nya. Kemudian kita juga dapat ini si yang itu dadanya yang seperti itu. Kemudian kita juga dapat dada tengahnya. Ya, yang di sini. Nah, ini dia. Ini nanti untuk mode pesawat si backpacknya. Ini pesawatnya. Nah, kita tinggal copot kayak gini, copot aja kayak gini. Nah, di sini ada colokan ya, tinggal dimasukin ke sini aja. Kayak gitu doang. Terus ininya modenya dikebelakangin kayak gini. Nah, udah kayak gini. Pistolnya dikedepanin. Nah, tinggal dikeatasin. Ya terserah sih, mau dikeatasin, mau samping, terserah kalian itu mah. Nah, kayak gini jadinya. Masangnya kayak gini. Keren kan? Gua lebih suka backpacknya ya. Backpacknya keren sih, emang ajib. Nah, jadi kesimpulannya untuk si HG Gundam Build MK2 dari Huyan ini, dia itu punya plus dan minusnya. Tapi sebenarnya kebanyakan sih lumayan aja, biasa-biasa aja. Dan yang minusnya itu ada di simlane dan nubaknya yang agak parah sih kalau misalkan menurut gua. Terutama di simlane-nya nih. Banyak banget terlihat di mana-mana kalau misalkan menurut gua ya. Kelihatan di bodinya, di tangannya, di kakinya dan sebagainya, itu kelihatan banget. Dan yang kedua itu minusnya itu ada di joinnya. Itu mengarah ke letoy sih. Ya walaupun memang bisa diakalin, cuman ini agak ganggu. Mungkin kalian yang agak belum pernah atau belum tahu cara ngakalinnya, ya ini pasti akan kecewa. Cuma kalau misalkan yang sudah biasa ngerakit Gundam pasti tahu cara ngakalinnya. Nah, tapi bagusnya ini adalah aksesorisnya nih. Aksesorisnya itu banyak banget. Backpacknya tuh keren banget. Kemudian dia bisa bertransformasi dari build MK2 jadi si MK2-nya aja. Yang menurut gua lebih prefer, lebih seneng di si MK2-nya aja dibandingkan dengan si build MK2-nya. Itu agak aneh sih kalau misalkan menurut gua. Vivin-nya, dadanya itu agak aneh. Dan itu sih menurut gue. Jadi gue ya up to you lah. Kalau misalkan kalian mau beli silahkan, kalau enggak juga silahkan. Nah itu aja sih review gue kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.